Selamat siang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Baik, kita mulai dari kenalan dulu. Nama saya Mungkin Gaho, NIM 2203.940. Dan perkenalkan, nama saya Arnis Iqbalul, NIM 2203.100.218. Nah, dari materi yang akan kita bahas pada kelompok 3 ya, siang hari ini, yaitu materi tentang pembahasan strategi pembelajaran Penjas, ruang lingkup, fungsi, dan ciri-ciri pembelajaran Penjas. Nah, langsung saja kita mulai dari pengertian strategi pembelajaran Penjas. Strategi pembelajaran Penjas ini adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, strategi pembelajaran ini juga disebut sebagai usaha-usaha berencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Nah, itulah pengertian dari strategi pembelajaran Penjas. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, ruang lingkup strategi pembelajaran Penjas. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, pemilihan materi. Maksudnya adalah materi yang merupakan salah satu faktor yang terpaling untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani yang telah ditentukan. Dan yang kedua, komunikasi tugas. Komunikasi tugas ini dimaksud dengan suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. Dan yang ketiga, kemajuan materi. Maksudnya adalah untuk memperoleh kemajuan materi, maka perlu dicari hambatan-hambatannya. Dan yang keempat, yaitu umpan balik dan evaluasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. Nah, itulah materi yang saya bahas dan akan dilanjutkan oleh teman saya dari Baik, saya melanjutkan dari presentasi kawan saya. Saya melanjutkan 3 fungsi strategi pembelajaran Penjas. Berikut ini merupakan fungsi strategi pembelajaran pendidikan jasmani menurut saya. 1. Strategi fungsinya sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. 2. Strategi fungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar diletakkan pada awal kegiatannya. 3. Strategi fungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksudnya strategi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengadilan bila terjadi penyimpangan. Lanjut, saya menentukan nomor 4 ciri-ciri strategi pembelajaran Penjas. Contohnya 1. Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Memberi motivasi belajar kepada peserta didik secara faktual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan pendidikan lokal. Masalah ini internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. 3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pedoman guru dan pengajar Penjas. Lanjut, saya membaca kegiatan inti. Materi pembelajaran yang disampaikan harus mengacu kepada rencana pembelajaran. 2.
dibelajarkan harus diawali pada gerak pembagian dan keterangan yang lebih kompleks. Jika frekuensi untuk bergerak setiap kali harus disesuaikan dengan sebagai mungkin sehingga memperoleh otomatis gerakan. Lanjut, gerakan penutup. Tentu semua aktivitas belajar yang sudah dilakukan selanjutnya serta bersama-sama mencari dan menemukan manfaat dari kegiatan pembelajaran. 2. Memberikan penanganan tindak lanjut kepada siswa berupa tugas baik secara individual atau kelompok. 3. Memberikan informasi tentang rencana kegiatan pertemuan berikutnya. Baik, itulah materi-materi yang kami jelaskan dari kelompok kami tadi. Dan sekarang saya akan menutup penjelasan dan presentasi hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.